Milik-Mu Tuhan, kami ini adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Bersama dengan Engkau kami akan terbang tinggi, melintasi setiap pergumulan, persoalan yang mungkin hari-hari ini kami hadapi. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan perkara-perkara besar yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Ibadah sore hari ini bukan sekedar rutinitas, namun kami percaya bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Berbicaralah bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Hati kami siap ditaburi benih firman-Mu. Kami percaya bukannya sekedar ditaburi, akan bertumbuh berbuah tepat pada musimnya, 30, 60, 100 kali ganda. Setiap firman yang kami terima sore hari ini bukan hanya sekedar menambah wawasan informasi buat kami, namun benar-benar firman yang mengubahkan setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, setiap kata kalimat adalah perkataan berkat, bukan karena kepintaran kecerdasanku, namun semua karena urapan kuasa Roh Kudus menguasai hamba saat ini. Sampaikan Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Uruskanlah kami dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu yang diberkati. Yang siap sambut firman Allah, mari bersama dengan iman percaya kita katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Banyak berkat? Banyak pergumulan? Puji Tuhan. Senang jumpa kembali dengan His Grace Family Jakarta. Setelah kurang lebih 2022 kalau tidak salah di tempat ini. Waktu awal-awal dibuka kembali di tempat ini. Kalau sama Pastor Ari sama Pastor Loli 2 minggu sekali ketemu online. Baik, puji Tuhan. Tentu saya berdoa kita di bulan yang ke-6 di tahun 2025 ini, kita terus semakin hari semakin bertumbuh bersama dengan Yesus. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, pasti Tuhan punya rancangan indah buat kita. Sisa tahun 2025 ini, kita terus membangun kehidupan kita, sehingga kita bisa boleh jadi berkat bagi banyak orang. Kita menguasai pilar yang Tuhan akan percayakan buat setiap kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk di bulan Juni dan tema Juni ini adalah warga kerajaan sorga. Sebagai warga kerajaan sorga kita punya tujuan untuk meraih yang namanya kemerdekaan. Dan hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, the purpose of freedom. Minggu lalu kita belajar bagian yang pertama bahwa kemerdekaan itu adalah kita melepaskan diri dari perbudakan, penjajahan, baik secara fisik dan roh. Kita juga belajar bagaimana cara Yesus memerdekakan kita. Dia memerdekakan kita melalui kebenaran, kemudian kita tinggal di dalam firman-Nya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata merdeka, bukan berarti kita bebas, tidak disiplin. Ada orang berpikir, ya saya ditebus oleh Yesus, saya tinggal dalam kebenaran, ya saya merdeka. Artinya saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Bukan demikian kemerdekaan yang Tuhan maksud. Nah, mari sejenak kita buka dalam Yohanes pada pasal 8. Mulai ayatnya yang ke-31. Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-8. Yohanes pada pasal 8 mulai ayat 31. Dikatakan di sana, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau kita tinggal dalam firman, maka kita adalah murid-murid Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Jadi ketika kita menerima kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Tapi ingat, ketika kita dimerdekakan, kita harus menjadi murid. Harus menjadi murid Kristus. Tinggal di dalam firman. Jadi bukan kemerdekaan yang tidak ada batasannya. Tidak ada kedisiplinannya. Indonesia sudah merdeka berapa tahun? Sudah berapa tahun? 70 berapa ya? 45, ya saya kurang paham, saya kurang jago matematika. 79. Kemerdekaan Indonesia, ingat, setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, bapak-bapak bangsa kita menyusun yang namanya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar. Tujuannya apa? Untuk mengatur setiap rakyat Indonesia yang telah menerima kemerdekaan itu supaya tidak berjalan dengan asal-asalan. Kenapa ada Undang-Undang Dasar? Kenapa ada Pancasila? Kenapa setelah Undang-Undang Dasar ada peraturan-peraturan yang mengikutinya? Undang-undang yang mengikutinya. Bukan berarti kita kembali dibelenggu oleh penjajah, tidak. Tapi itulah kemerdekaan yang memang seharusnya. Kemerdekaan harus sertai hal-hal demikian untuk mengatur kita agar kita tidak berjalan semaunya kita. Nah, demikian juga kemerdekaan di dalam Kristus. Makanya minggu lalu kita belajar salah satu cara Yesus memerdekakan adalah melalui kebenaran. Kalau kita mengerti kebenaran, kita tidak akan hidup dengan sembarangan. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan, pribadi Yesus sendiri. Bukankah, ya kalau kita bandingkan dengan negara kita, bukankah firman Tuhan ini seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar yang mengatur kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan kata merdeka, bukan berarti kita bebas semaunya kita. Ya kan? Bebas semaunya kita bisa ngapa-ngapa. Oh nggak apa-apa lah Pastor, Pak Pendeta, kan kita sudah merdeka jadi nggak apa-apa lah. Kita jatuh dalam dosa, kita tetap pada kebiasaan buruk kita. Nggak apa-apa, bukan demikian. Makanya ada kebenaran. Makanya Yesus katakan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Kemerdekaan, kembali kita masuk ke slide, kemerdekaan itu adalah melepaskan diri dari perbudakan atas penjajahan yang menekan, baik secara fisik, jiwa, dan roh. Perbudakan dari apa? Dari dosa, kebiasaan lama yang mengikat kita. Kalau kita lihat di Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau Bapa di sorga Yesus memerdekakan kita, kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar dimerdekakan oleh Yesus. Yang melepaskan kita dari segala bentuk penjajahan, baik secara fisik, jiwa, dan roh. Banyak orang Kristen gak bisa melihat jawaban doa. Gak bisa berjalan kehendak Tuhan. Kenapa? Sederhana, karena masih terikat dengan kebiasaan lama, terikat dengan dosa. Hari ini kita merayakan Pentakosta. Dalam kitab Galatia, surat Paulus kepada jemaat Galatia, bilang begini, Paulus ingatkan kepada jemaat Galatia, bahwa dalam diri kita ini, ada keinginan daging, ada keinginan roh. Dua-duanya ada dalam diri kita. Makanya Paulus berkata, kamu tidak boleh hidup seenaknya. Galatia coba kita buka. Galatia pada pasalnya yang kelima. Galatia pada pasalnya yang kelima, ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia bilang begini, keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya saling bertentangan dan keduanya ada dalam diri kita masing-masing sehingga kita tidak bisa hidup sesuka hati.
Maksudnya apa? Sesuka hati. Nah, banyak orang Kristen hari Minggu, oke, hidup di dalam roh. Tapi hari Senin, hidup dalam keinginan daging. Di Jakarta tidak ada, Manado banyak. Banyak sekali. Nggak bisa pilih, pastor nanti hari Minggu baru saya dipimpin Roh Kudus. Nanti hari Senin, ya pastor biasalah, ya kan? Bukan begitu. Kedua-duanya ada dalam diri kita. Mana yang mau kita istilahnya beri makan? Keinginan roh atau keinginan daging? Nah, orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan harusnya hidup di dalam roh. Roh itulah, Roh Kudus itulah yang membuat kita mengerti tentang kebenaran yang Yesus berikan kepada kita. Bukan malah hidup seenaknya sebagai orang merdeka. Maka mari hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya slide selanjutnya, dengan memberi diri, ada di slide kah? Kemerdekaan jiwa berarti lepas dari ketakutan terhadap apa? Segala intimidasi atau tekanan-tekanan lainnya. Dengan memberi diri dimerdekakan oleh Yesus, serta hidup mentaati firman-Nya, maka kita akan memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus. Dan sebagai orang yang telah dimerdekakan, Bapak Ibu Saudara, jangan hidup asal-asalan lagi. Hiduplah sesuai dengan kebenaran itu. Jangan dipimpin lagi oleh keinginan daging kita. Tapi mari belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu bisa jadi berkat bagi orang lain. Bisa jadi berbuah bagi kehidupan banyak orang. Amin. Nah, tujuan Allah memerdekakan kita. Apa sih tujuan Allah mau memerdekakan kita? Sama kayak proklamator kita, Soekarno-Hatta punya tujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Pun demikian, kenapa Tuhan mau memerdekakan kita? Kalau Tuhan jahat, biasanya dia biarkan kita. Ya kan? Tapi Tuhan punya tujuan untuk memerdekakan kita. Apa tujuan Allah memerdekakan kita? Yang pertama, agar Tuhan mau kita berdiri teguh. Indonesia merdeka agar bisa berdiri dalam kakinya sendiri. Orang percaya, kita ditebus oleh darah Yesus, dimerdekakan supaya apa? Supaya kita berdiri teguh. Dan apa? Tidak dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan mau memerdekakan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak goncang. Supaya kita tetap berdiri teguh. Orang yang merdeka, apapun pergumulan yang dia hadapi, apapun masalah yang dia hadapi, dia akan tetap berdiri teguh. Badai boleh ada, badai pasti ada. Badai pasti ada. Ya kan? Tapi sebagai orang yang telah dimerdekakan, badai itu tidak akan membuat kita jatuh. Mungkin sedikit goyang, tapi tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Ingat waktu Yesus mengajarkan 2 macam dasar? Di situ kan jelas sekali apa yang Yesus ajarkan kepada orang-orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Ada orang yang bangun rumah di atas pasir. Juga ada orang yang bangun rumah di atas batu. Nah, di situ dikatakan, nanti baca Matius 6 apa Matius 7. Di situ dikatakan, turunlah hujan, banjir, dan angin. Menimpa yang mana? Dua-duanya. Jadi bukan cuma orang yang membangun rumah di atas pasir, tapi juga melanda rumah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Di atas batu kan orang yang mendengar dan melakukan. Orang yang di atas pasir mendengar tapi tidak. Ini kan dua-duanya gambaran kita orang Kristen, betul enggak? Ini kan gambaran orang-orang yang ada di gereja. Kan kenapa? Karena dua-duanya mendengar. Menggambarkan tentang kehidupan orang Kristen. Dua-duanya mendengar. Dua-duanya bangun rumah, tapi bedanya apa? Yang satu di atas pasir. Yang satu di atas batu. Hujan, banjir, angin datang bukan cuma kepada orang yang di atas pasir.
namun ternyata juga menimpa orang yang mendengar dan melakukan. Jadi artinya, jangan berarti saudara pikir ketika saya percaya Yesus, saya kebal terhadap hujan, banjir, angin. Kan banyak orang Kristen begitu, saudara. Oh, Pak Pendeta, Pastor, saya sudah bertobat. Berarti saya kebal terhadap masalah. Jangan salah. Justru makin berat, Bapak Ibu Saudara. Makin berat. Makanya Tuhan memerdekakan kita supaya kita berdiri teguh. Ketika banjir datang, hujan datang, angin datang, tidak akan merusakkan hidup kita. Tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Tujuan ada hujan, tujuan ada angin, ada banjir untuk apa? Tujuannya apa? Untuk melihat bangunan mana yang kuat. Untuk melihat dasar mana yang kuat. Kan itu bicara dua macam dasar di Matius 7 itu. Dasar mana yang kuat? Yang di atas pasirkah yang hanya sekedar mendengar? Atau yang di atas batu yang mendengar dan melakukan? Alkitab katakan, yang di atas pasir ketika tiga hal ini datang, hebatlah kerusakannya. Tapi ingat, itu juga punya tujuan. Tujuannya apa? Agar yang mendirikan rumah di atas pasir itu, dia menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Dia menyadari kenapa sampai dia begitu, sampai dia hancur demikian. Supaya apa? Supaya dia belajar untuk berubah. Yang tadinya hanya sekedar mendengar, dia apa? Mendengar dan melakukan. Sehingga dia sadar, dia menyadari karya Yesus dalam hidupnya. Sehingga dia bukan hanya sekedar mendengar, tapi dia juga melakukan. Dia diubahkan. Supaya apa? Bisa mendirikan rumah di atas batu. Kalau dia tidak berubah, hujan, banjir, angin akan tetap datang. Hancur lagi. Tuhan gak mau hidup kita demikian, hancur. Tapi Tuhan mau kita berdiri teguh. Itulah tujuan Allah memerdekakan kita. Caranya bagaimana? Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Harus lebih percaya perkataan firman Tuhan daripada perkataan dunia. Dunia bilang gak mungkin. Firman Tuhan bilang ya dan amin. Thank you. Mana yang lebih kita percaya? Perkataan Tuhan, firman Tuhan, ataukah perkataan dunia? Orang yang berdiri teguh, dia akan mengimani setiap perkataan firman Tuhan. Dia menutup telinganya rapat-rapat terhadap apa kata dunia dalam hidupnya. Sekalipun faktanya demikian. Iman percaya kita kadangkala berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Nanti sebentar saya akan kesaksian di akhir. Fakta yang ada demikian, padahal iman kita sudah wow di dalam Tuhan. Tapi faktanya demikian, nah bagaimana cara kita menghadapinya? Ketika orang dunia berkata nggak mungkin, di dalam Tuhan pasti mungkin. Ketika orang dunia berkata mustahil, di dalam Tuhan, perkatakan firman Tuhan, pasti mungkin. Tidak ada yang mustahil. Saudara, percaya pada perkataan firman Tuhan. Perkataan dunia bisa menyesatkan kita. Apalagi hari-hari ini kan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca berita, media sosial dan sebagainya, semua bicara tentang hal-hal yang tidak mengenakan. Krisis, kita belajar di 2 bulan kemarin tentang krisis. Semua bicara tentang krisis. Itu kata dunia. Dan itu fakta yang terjadi. Gak bisa dibantah. Gak bisa dibantah. Tapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi krisis itu? Apakah kita memperkatakan firman Tuhan? Atau kita lebih mengaminkan apa yang dunia katakan? Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, krisis apapun yang ada di depan kita tidak akan membuat kita goncang. Ingat Yesus ketika bertolak ke seberang, bersama dengan para murid bertolak ke seberang, Alkitab katakan Yesus tidur. Apa yang terjadi? Tiba-tiba angin datang, bukan cuma angin biasa, angin yang hebat, badai. Itu krisis loh bagi para murid.
Kenapa krisis? Karena mereka takut. Padahal Yesus ada di mana? Waktu itu. Ada di situ. Yesus ada di situ loh. Dia enggak bilang, kalian pergi duluan, saya pakai perahu yang lain. Enggak. Yesus ada di perahu yang sama. Yesus ada di perahu yang sama. Yesus enggak pisah perahu dengan mereka. Yesus ada di sana. Tapi lihat, kebenaran itu ada di sana. Tapi para murid takut. Itu krisis bagi para murid. Kan sama dengan kita. Apa yang terjadi hari-hari ini? Krisis yang terjadi, yang kita dengar, yang kita baca, ya, dan mungkin kita alami. Yang bahkan mungkin menimpa kehidupan kita. Padahal Yesus ada di mana? Ada dalam diri kita. Para murid mulai takut. Bahkan mereka bilang waktu mereka membangunkan Yesus, Guru, kita hampir mati. Lihat saudara, padahal Yesus ada di sana. Yesus yang adalah kehidupan, jalan kebenaran hidup, ada di sana. Tapi dalam pikiran mereka, karena fakta yang ada, dalam pikiran mereka, kita akan mati. Padahal sang hidup ada di sana. Sang hidup ada di sana. Apa yang terjadi? Yesus bangun. Yesus tegur mereka. Kenapa kamu kurang percaya? Dan menarik, ketika Yesus hardik, Yesus katakan kepada badai itu, apa Yesus katakan? Cuma 2 kata. Diam, tenanglah. Yesus tidak bilang dalam namaku. Tolak badai, tolak angin. Yesus tidak bilang begitu. Yesus cuma bilang, diam, tenanglah. Dia nggak bilang dalam namaku, pergi kau angin, pergi kau badai. Yesus ingin mengajarkan para murid, padahal mereka bergaul dengan Yesus. Mereka punya kuasa yang sama, yang Yesus transferkan bagi mereka. Tapi mereka takut. Yesus ingin mengajarkan bagi para murid, ketika ketemu dengan badai, yang perlu kau lakukan bukan tengking badainya, bukan tengking anginnya. Sama kayak kita. Kadang kita apalagi orang karismatik. Jakarta tidak ada, Manado banyak. Apalagi orang karismatik, kelihatannya rohani. Tengking masalah. Tengking masalah. Saya ingat ada kawan dulu di Manado. Waktu itu di sekretariat gereja di Manado, dia lupa kunci. Jadi kekunci, jadi tidak bisa buka. Kami ketawa, kenapa? Dia tengking itu dalam nama Yesus, terbuka. Saudara, kelihatannya rohani, betul enggak? Dia mau tengking mau dalam nama Yesus, mau doa puasa pun enggak akan kebuka itu tanpa kunci atau didobrak. Enggak akan kebuka. Kelihatannya rohani. Makanya tadi saya bilang, kan orang karismatik demikian, kelihatannya rohani. Aku tolak masalah, aku tolak pergumulan. No, masalah harus ada, pergumulan harus ada. Yang perlu kita lakukan, hadapinya bagaimana? Yesus ajarkan, diam dan tenanglah. Itu orang yang merdeka. Diam dan tenanglah. Makanya kenapa Roh Kudus dicurahkan? Roh Kudus Alkitab katakan penghibur. Menghibur kita, mengingatkan kita. Kalau kita mulai overthinking, ketika kita mulai galau dengan keadaan yang ada, membuat kita mulai khawatir, kita mulai gelisah, Roh Kudus mengingatkan, hei diam dan tenanglah. Itu berdiri teguh. Berdiri teguh ketika kita dimerdekakan. Tuhan mau memerdekakan kita karena Tuhan mau kita berdiri teguh. Ketemu masalah, perkatakan firman, bukan perkataan dunia. Kenapa? Kalau kita keluar dari perkataan Tuhan, slide selanjutnya. Kalau kita keluar dari perkataan Tuhan, itu akan membuat kita kehilangan panca indera rohani. Akan hilang kepekaan kita. Sehingga kepekaan terhadap suara Tuhan, itu jadi hilang. Kita mulai nggak peka lagi dengan suara Tuhan. Yang kita lebih dengar apa kata orang. Kita sulit untuk minta hikmat sama Tuhan. Alkitab katakan, kalau kita kekurangan hikmat, minta. Minta. Kepada sumber hikmat itu.
Tapi kita sulit, kenapa? Karena kita mulai mendengarkan apa kata orang. Kita keluar dari perkataan Tuhan. Kita lebih dengar apa kata dunia. Sehingga kita mulai kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Yang bahaya kalau kita mulai mendengar apa kata dunia dan kita imani itu suara Tuhan. Kadang kan kita begitu, saudara. Kita dengar apa kata orang, kita dengar apa kata dunia, dan kita mengamini, oh ini suara Tuhan. Karena kita nggak peka. Kita nak minta hikmat sama Tuhan. Jadi tujuan Allah memerdekakan saudara dan saya, agar supaya saudara dan saya berdiri teguh. Tidak goncang. Tidak jatuh sampai tergeletak. Jadi kalau digoncang sedikit sama Tuhan, jangan mengeluh. Jangan bilang kok Tuhan begini sih, kok Tuhan begitu sih. Apalagi mulai perhitungan dengan Tuhan. Kan Tuhan saya sudah begini, saya sudah begitu. Kok Tuhan begini? Kok jadi begitu? Kalau saudara pernah mengalami hal demikian, pesan saya bertobat. Karena saya pun pernah mengalami hal demikian. Kok Tuhan begini sih, kok Tuhan begitu sih? Saudara, waktu saya kehilangan istri saya pernah dalam satu tahapan di mana saya mau mundur dari pelayanan. Saudara, kenapa? Karena intimidasi dalam pikiran saya. You doain orang, orang sembuh. You doain istri, meninggal. Saudara. Dan itu terbawa sampai waktu saya sakit bulan April kemarin. Jadi mari hari ini Tuhan mau kita tetap berdiri teguh, karena itulah tujuan Tuhan memerdekakan saudara dan saya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa Tuhan mau memerdekakan kita? Sederhana, supaya saudara punya hati bagi orang lain. Supaya saudara bisa melayani orang lain dengan apa kasih. Sebagai orang yang dimerdekakan, saudara melayani orang lain. Bagikan kemerdekaan itu. Bagikan kemerdekaan di dalam Kristus itu. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bagikan kemerdekaan yang saudara terima dengan bukti nyata. Lewat apa? Kasih. Saya bersyukur HGC Jakarta punya program ke penjara. Itu bukti untuk membagikan kasih. Saudara. Kami di Manado bulan lalu, May Day, tanggal 1 Mei, ada 2 komsel yang pergi ke panti asuhan. Pergi ke panti asuhan, memang tidak seberapa yang diberi, tapi itu menjadi satu bukti, contoh bagaimana kita membagikan kasih bagi orang lain. Bahkan sekarang program dari Pak Gembala, mungkin Pastor Ari tahu, kalau tidak punya beras di Manado, boleh datang ke gereja minta beras. Diberi. Saudara. Sampai waktu minggu lalu kan Pastor Bimo ke Manado kemarin, nikah dia. Dia bercanda sama Pak Gembala, minta beras. Saudara. Bukti gereja, apa yang bisa gereja berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya Pak Gembala bilang kalau memang tidak ada beras sama sekali, boleh datang ke gereja. Untuk apa? Beras. Apa yang bisa kami lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan? Itulah tujuan kita dimerdekakan. Supaya mereka bisa mengalami kemerdekaan yang sama di dalam Kristus. Kenapa HGC Jakarta bisa melayani di penjara? Supaya orang-orang di penjara bisa mengalami kemerdekaan yang sama. Memang nggak instan. Memang nggak instan langsung bertobat semua, enggak. Tapi itu kan, kita kan belajar tentang benih. Itu jadi benih loh. Itu jadi benih. Dan Alkitab katakan apabila sudah tumbuh, akan menjadi besar, bahkan menjadi satu hal yang kuat. Saudara. Sekalipun nggak kelihatan, apa yang bisa kita lakukan bagi orang lain itu nggak kelihatan. Saya saudara di Manado, tiap 1 minggu 1 kali itu saya doakan. Saya pergi di Manado itu ada rumah sakit Profesor Kando, rumah sakit umum pusat di Manado, dan mereka punya
ruangan khusus yang namanya klinik Estela. Klinik ini tempat perawatan bagi anak-anak yang menderita kanker. 1 minggu 1 kali saya ke sana, nggak bawa apa-apa, hanya berdoa. Apa yang bisa saya lakukan? Berdoa. Saya mungkin nggak bisa kasih mereka materi ataupun makanan atau apapun itu. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Itu yang saya lakukan. Itu yang saya kerjakan. Sekalipun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saya nggak laporan ke gereja, ke sekretaris, saya nggak bilang-bilang. Kenapa? Karena saya punya anak. Saya tiap lihat anak yang kesusahan, saya tuh bawaannya pasti ingin melakukan sesuatu. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Nah, karena saya di Jakarta, saya nggak lakukan. 1 minggu 1 kali, saya sempatkan untuk datang, mendoakan mereka. Apakah sembuh? Nggak tahu. Yang penting saya lakukan apa yang menjadi bagian saya. Orang tua mereka juga diberkati kok. Waduh Pastor, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih sudah mendoakan. Sekalipun kita beda denominasi. Beda denominasi. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi tidak perlu kita jadi pendeta, tidak perlu kita harus jadi pelayan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain? Tidak perlu kita jadi banyak sekali uang. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, doakan mereka. Doakan mereka. Waktu saya selesai perawatan, keluar dari rumah sakit waktu itu saudara. Di samping saya kan 2 bed itu, di samping saya. Bapak-bapak belum keluar. Pak saya doakan boleh bisa? Oh boleh Pak Pendeta. Saya doakan. Minggu lalu papa saya juga masuk rumah sakit. 2 bed juga. Sebelahnya nggak sadar. Lagi prepare masuk ICU. Papa saya keluar. Pak boleh doakan? Boleh, saya doakan. Apa yang bisa saya lakukan? Saudara, saya mungkin tidak bisa kasih berkat secara materi, tapi berkat rohani saya beri bagi mereka. Amin saudara? Itulah tujuan Allah memerdekakan kita. Makanya Yesus memerdekakan kita, serta memberi talenta dan potensi. Kan tiap kita punya talenta potensi yang beda-beda. Untuk mengerjakan sesuatu yang apa? Bermanfaat bagi orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Itu bermanfaat bagi orang lain. Makanya Tuhan mau memerdekakan kita supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga orang lain tersebut bisa mengalami kemerdekaan yang sama di dalam Kristus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Apa tujuan Allah memerdekakan kita? Supaya saudara dan saya menjadi hamba Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Nah ini yang di awal tadi saya bilang. Ada orang merdeka tapi tidak tahu aturan. Menutupi kesalahannya dengan apa? Dengan kemerdekaan yang sudah dia terima. Kan banyak orang Kristen demikian. Dia menutupi kesalahan, menutupi kejahatan-kejahatannya. Dengan apa? Dengan kemerdekaan itu. Padahal tujuan kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita bukan untuk menutupi kejahatan, dosa yang kita lakukan. Dikatakan, tetapi mari hiduplah sebagai hamba Allah. Menjadi hamba Allah, menjadi hamba Tuhan, bukan berarti saudara jadi pendeta. Amin. Kalau saudara jadi pendeta, siapa jemaatnya? Ya kan saudara? Dimanapun saudara melangkah berada, saudara bisa jadi hamba Tuhan. Dimanapun saudara berada, di marketplace, dimanapun yang Tuhan percayakan sama saudara, saudara bisa menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu apa? Hamba Tuhan adalah orang yang mendedikasikan hidup pada kebenaran dan merdeka dari dosa. Orang yang mendedikasikan hidup untuk melayani Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran dan merdeka dari dosa. Saudara. Kemudian hamba Tuhan
adalah orang yang memberi diri, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi orang yang menjadi hamba Tuhan, merdeka. Tujuan Allah memerdekakan seseorang sehingga dia menjadi hamba Tuhan adalah orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi saya sudah sempat singgung. Mari kita belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia menghasilkan buah roh yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Di Galatia 5, 22-23. Dinikmati oleh banyak orang. Sehingga apa? Orang lihat kita bukan lagi kita, tapi Kristus yang nampak. Kita kan ini Injil yang terbuka. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tujuan Tuhan memerdekakan kita agar supaya kita menjadi hamba Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan seorang hamba Tuhan adalah orang yang memikirkan kebahagiaan orang lain, bukan dirinya sendiri. Supaya orang lain diberkati. Saudara. Maka tadi saya bilang, kalau saya 1 minggu 1 kali itu pergi ke rumah sakit doakan anak-anak yang kanker, kalau kita pikir-pikir hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara, rugi saya. Rugi waktu, rugi tenaga, ya kan? Istilahnya tidak ada timbal balik buat saya. Kalau kita berpikir secara manusia. Rumah saya itu ke Kando itu, kalau naik online, itu mungkin sekitar 30 sampai 35 ribu, lumayan. Lumayan. Kalau bawa mobil, macet, itu daerah macet. Kalau ke Kando itu. Belum parkir. Mikir, kalau secara manusia, apa sih yang bisa saya dapat? Saudara, tapi seorang hamba Tuhan adalah orang yang memikirkan kebahagiaan orang lain, bukan dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri. Makanya itulah tujuan Tuhan memerdekakan kita. Jadi kalau kita masih merasa diri, rugi ikut Tuhan, berarti kita belum merdeka. Kalau kita rasa kita mulai rugi, berarti kita belum menjadi orang-orang yang merdeka. Ya kan? Di tempat ini, Pastor Ari, Pastor Loli, dan rekan-rekan, yang paling jauh tinggal di sini siapa? Yang paling jauh? Ya, Pastor Ari. Kesini boleh berapa jam? 1 jam. 1 jam lebih. Kan rugi di waktu sebenarnya. Tapi karena Pastor Ari mengasihi jemaat, mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di tempat ini, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Itulah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi sebagai kesimpulan, gak ada di slide. Yesus telah memerdekakan kita, maka mari gunakan kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Jadilah berkat bagi orang lain, sebagaimana Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya lanjut dengan kesaksian.